Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalih jamaah Thorekoh Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah cabang Jepara. Niki ngomong-ngomong utawi bincang-bincang nih kalih renjang-renjang terutama ajeng tanglet kalih Mbah Yai Nastain utawi Syekh Ngeling cabang Jepara niki niki lho tanglet spiritual perkara jeroan Thorekoh. Nah niki ajeng nyuwun keterangan kalih Pak Yai. Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak pelaku-pelaku spiritual ya. Tapi harus hati-hati. Pelaku spiritual itu hati-hati, jangan sampai terjebak karena ada alam sadar, alam bawah sadar, alam atas sadar. Kalau kita mengerjakan sesuatu untuk meditasi atau zikrullah dan lain-lain, yang paling dominan pertama adalah guru dan ilmu. Ya. Gurunya benar-benar yang yang mempunyai sanad waris rohaniyahnya benar-benar nyambung sampai Rasulullah, dan juga sanadnya juga begitu, dan juga yang diamalkan pun juga ada sanad yang waris sampai Rasulullah. Kalau tidak ada cara yang seperti itu, pasti akan terjebak pada alam bawah sadar, alam mimpi, dan di situ akan ketemu fenomena-fenomena yang masih dalam bentuk khayalan saja. Nah, alam jin, alam keramat dan lain-lain. Maka pentingnya pelaku spiritual harus mempunyai guru yang benar-benar bisa membimbing rohani. Ini bisa dideteksi. Amalan kita akan terjebak pada alam bawah sadar kalau toh dalam kita mengerjakan itu ada tujuan selain mencapai ridha Allah. Ada tujuan yang bangsa duniawi lah, ingin kesaktian, ingin kekeramatan, ingin kasyaf dan lain-lain, itu pasti terjebak dalam alam bawah sadar. Karena di dalam alam atas sadar itu tidak ada jalan, hanya satu, adalah jalannya ada ridho. Tujuannya hanya mencari ridho saja, ya, mencari ridho saja. Begitu juga dalam kita menjalankan syariat, spiritual ibadah syariat. Itu kalau kita tidak kita niatkan untuk mencari ridho, maka akan jatuh kita masih dalam level syariat. Begitu. Jadi penting sekali dalam kita bermeditasi atau yang lain, namanya apapun, yang bentuk amalan-amalan yang dianggap untuk mendekatkan diri kepada Allah, di samping ada gurunya, karena kalau tidak ada gurunya pasti gurunya adalah setan, akan dihantarkan oleh setan. Setan pun juga mempunyai ilmu, setan pun, iblis pun juga mempunyai keramat, mempunyai kasaf dan lain-lain. Tapi bedanya adalah
jalan ridho dan jalan laknat. Nah, kalau menuju yaitu ridho Allah, itulah dalam bimbingan guru mursyid. Kalau menuju jalannya iblis adalah menuju jalan laknat. Begitu. Jadi kita perlu mengontrol diri. Kita perlu mengontrol diri setiap kita mengerjakan apapun yang kau anggap itu merupakan ibadah. Satu tujuannya hanyalah untuk mencari ridho saja. Maka ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, ini adalah menjadi pondasi ibadahnya orang-orang ahli hakikat. Walaupun toh dalam syariat juga diperbolehkan ada pamrih seperti pahala dan lain-lain, itu boleh memang dijanjikan, tapi kalau terjebak masih di situ, kita akan sulit untuk bisa naik ke hakikat. Maka terjebak dalam niat. Masalahnya niat itu ada termasuk pondasi daripada ibadah. Maka kita niatkan tidak ada pamrih apapun, kita nolkan, hanya menuju ridha Allah. Apapun yang kita kerjakan hanya menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Dengan demikian kita akan bisa melambung tinggi rohaniah kita. Walaupun toh badan ada di dunia, tapi rohaniahnya akan terbimbing ke makom-makom yang di atasnya dengan bimbingan guru mursyid, guru rohani. Kita dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa. Jadi alam atas sadar itu juga berlapis-lapis juga. Maka dari itu dalam bentuk kerohanian kita walau tidak perlu mengenalkan nama alam apa, tapi yang penting kita merasakan tidak ada apa-apa. Yang ada adalah hanya diri kita di sana, bung liwang-liwung. Nah, dan ternyata pelaku-pelaku rohanian yang sudah menaik ke alam atas sadar, dia adalah jarang-jarang sekali mimpi. Karena apa? Akal tidak bisa membaca. Apapun kalau akal itu masih menguasai keinginan itu, masih terjebak pada alam bawah sadar. Kalau sudah di atas sadar, akal pun tidak mampu. Kita hanya menggunakan kesadaran rohani saja. Akal tidak bisa membaca apa-apa yang akan dialami ini. Sekian, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi wardoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.